Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Putra dengan NIM 1909111740. Saya berasal dari PK Pidana kelas B. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi tentang sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reddy Saputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidana yang pertama yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Pendekatan sistem peradilan pidana terdiri dari law and order approach system dengan ciri-ciri yaitu terdapatnya kepribadian ganda. Titik berat hukum terdapat pada law enforcement. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dari tugas lembaga kepolisian. Dan yang keempat yaitu adanya ekses diskresi berupa police brutality dan police corruption. Dikotomi dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu inquisitorial system dan acquisitorial system. Ciri-ciri dari inquisitorial system yaitu kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena tersangka dianggap sebagai benda atau objek yang harus diperiksa. Ciri-ciri dari sistem acquisitorial system: yang pertama, kedudukan tersangka dan penasihat hukum seimbang dan mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan di muka hakim yang tidak sepihak. Subsistem dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, ada kepolisian berfungsi melakukan penyelidikan dan penuntutan. Yang kedua, ada kejaksaan berfungsi melakukan penuntutan. Yang ketiga, ada pengadilan berfungsi melakukan persidangan. Dan yang terakhir ada lembaga pemasyarakatan berfungsi mengayomi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Paradigma dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu crime control model. Dalam model ini proses ditujukan terutama kepada rumusan undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana yang dibuat oleh legislator. Sistem peradilan pidana ditujukan kepada proses yang cepat dan tuntas, yaitu speed and finality. Diharapkan seminimal mungkin untuk tidak ada tantangan dari terdakwa atau advokatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu due process model. Dalam proses ini menekankan kepada sidang di pengadilan, baik itu pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Fokus dalam sistem ini yaitu pada kesetaraan atau equality, yaitu semua tersangka berhak atas perlakuan yang sama. Selanjutnya nomor 6 yaitu sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana dinyatakan terpadu apabila dalam pidana bisa berfungsi: yang pertama, melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan. Yang kedua, menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due process. Yang ketiga, menjaga hukum dan ketertiban. Yang keempat, membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan.